Nah, pas saya duduk, saya ngabarin Iki kan. Saya foto situasi di situ. Udah di bis nih, kataku kayak gitu. Terus kata dia, ini masih sepi bisnya. Terus kata dia, enggak, itu enggak ada orang, coba fotoin lagi. Terus saya fotoin lagi, fotoin ke depan supir. Terus dia bilang, itu enggak ada orang. Kalau foto-foto itu saya foto ke dia, ternyata dia ngirim ke keluarga saya. Nah mereka panik dong, pada ngechat, sampai diyasinin bang. Sampai diyasinin di rumah. Waktu itu udah diyasinin di rumah? Iya. Turun sekarang, kata ibunya kayak gitu. Loh, kenapa ini ibu dalam hati saya kan? Ya udah karena saya ngelihat angkot itu, saya turun dong. Saya turun, tiba-tiba pas turun, saya belum ngeh tuh. Pas belum eling lah gitu. Kenapa sih ibu tadi ya? Pas saya ngeliat ke belakang, loh, bisnya nggak ada. Udahlah, kita minum dulu aja kali ini. Nah, gimana rasanya? Enak bang, kayak kopi-kopi mahal nih. Nggak salah kan kopi andalan gue ini? Minum apaan tuh bang? Ini minuman andalan gua, kopi yang ada hatinya. Kopi kenangan hanya untukmu yang cafe latte. Mending lu cobain nih. Beli di mana nih bang? Nah, ini kopi kenangan hanya untukmu. Tersedia di seluruh minimarket dan supermarket di Indonesia. Cuma 6 ribuan. Woi, mau juga dong. Susah ngambilnya nih. Loh, mau juga lu? Nih gue kasih dah. Kopi kenangan hanya untukmu. Siapa yang mudiknya naik odong-odong? Nah, sekarang kan lagi musim mudik nih guys. Gue doain ya, semoga lu semua itu selamat sampai tujuan. Hati-hati, nggak usah ngebut-ngebut. Tapi, hati-hati juga nih, jangan sampai kalian itu mudik naik bus hantu. Gue kemarin dapat DM dari seorang cewek yang punya pengalaman pas pulang kampung itu naik bus hantu. Halo Mbak Aisyah. Halo bang. Naik bus hantu dari mana ke mana? Dari Lampung ke Bekasi. Dari Lampung ke Bekasi. Itu sendirian? Sendirian. Yang dirasa saat itu apa aja? Aku nggak nyadar kalau itu tuh bis hantu. Soalnya aku ngeliat tuh kayak banyak orang. Bener-bener penuh. Tapi pas di foto itu nggak ada siapa-siapa. Oke. Dari Lampung itu tahun segitu jalanan rusak apa enggak ya? Sebagian ada yang rusak, ada yang udah lumayan bagus juga sih, nggak terlalu rusak juga. Oke. Mbak Aisyah ini dulunya DJ? Enggak. Oke. Ya, ditahan dulu ceritanya ya. Nah, sebelum dimulai, kalau misalnya kalian pengen ngirim cerita juga kayak Mbak Aisyah diundang ke Om Mamat, boleh banget DM. Kalau nggak langsung aja nih WA nih. Sekarang nanti gampang tinggal WA, ada tim yang akan membalas cerita-cerita kalian. Langsung aja kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Ya, Mbak Aisyah boleh diceritain awal mulanya kayak gimana? Jadi awal mulanya tuh tahun 2019 bang, pas saya kelas 2 SMK. Jadi kan saya kan pindahan nih dari Lampung ke Bekasi. Nah saat itu saya ada keperluan pulang kampung karena mau ngambil ijazah.
Dari Bekasi ke Lampung saya sendiri, benar-benar sendiri. Dari Bekasi ke Lampung itu aman-aman aja bang. Tapi di kapal saya tuh ngeliat ada gunung kembar 4. Sedangkan saya tuh belum pernah ya ngeliat gunung kembar 4 itu. Tapi pada saat itu saya ngeliat. Pas saya di perjalanan tuh bener-bener berangkatnya nggak ada apapun, nggak ada curiga apapun, pokoknya nggak ada firasat apa-apa lah. Tapi saya ngelihat gunung 4 itu doang. Gunungnya kayak gimana? Gunung kayak berjejer 4 gitu loh bang. Padahal biasanya kalau ke sana nggak pernah lihat. Enggak, kalau 3 gitu saya pernah lihat, tapi kalau 4 nggak pernah. Terus saya pulang ke Lampung. 2 hari, sekitar 2 harian. Di sana juga saya kayak dikasih air gitu loh bang. Dikasih air karena saya sering kesurupan pas di Bekasi. Jadi dikasih air sama ustadz lah gitu di Lampung. Udah dari situ sekitar 2 hari saya di Lampung. Saya mau pulang ke Bekasi. Sendirian juga. Terus di perjalanan awal mulanya semua kayak berjalan dengan lancar. Pas sampai mau turun dari kapal, saya kan biasa kan kalau kita turun dari kapal itu banyak bis-bis gitu loh bang, banyak bis kan, itu nggak ada sama sekali bisnya. Saya bingung dong, ini harus kemana gitu kan, mau nanya sama orang tapi kok nggak ada bis, di depan-depan itu nggak ada bis. Terus saya jalan ke depan, itu ada kayak di bawah flyover gitu. Saya berhenti di situ, tiba-tiba ada Kenek, Bekasi gitu kan, biasa. Terus dia nanya, mau kemana Neng? Kata dia, ke Bekasi bang. Ayo naik gitu. Tanpa curiga sedikit pun. Di situ juga saya ngeliat bisnya itu sedikit tua, bis tua gitulah. Kayak modelnya tuh kayak kumuh gitu bang. Padahal pas saya ke Lampungnya, bisnya itu bagus. Udah kayak gitu, tanpa curiga sedikit pun, saya naik karena nggak ada bis lagi kan. Pas naik, di situ tuh posisinya penuh. Kursi-kursi semua penuh. Saya masuk, nggak ada curiga sedikit pun. Saya duduk di samping ibu-ibu. Ibu-ibu itu duduknya begini. Di sampingnya sini ada koper kotak gitu, kayak buat baju tapi buat zaman dulu gitu loh bang. Yang warna hitam, yang kotak, ada di samping sini. Terus ibu-ibunya sambil kayak gini megangin tahu. Tahunya itu kayak ada kerangkanya gitu, kayak tahu-tahu Sumedang. Nah kayak gitu. Terus dia duduk, saya mau duduk di situ, misi ya bu, gitu. Terus kopernya langsung ditaruh ke depan sama dia. Nah pas saya duduk, saya ngabarin Iki kan. Saya foto situasi di situ. Udah di bis nih, kataku kayak gitu. Terus kata dia, ini masih sepi bisnya. Terus saya bilang, enggak kok, udah rame, udah full. Ini juga udah mau jalan, kataku kayak gitu. Terus kata dia, enggak, itu nggak ada orang, coba fotoin lagi. Terus saya fotoin lagi, fotoin ke depan supir. Terus dia bilang, itu nggak ada orang. Padahal yang saya lihat itu tuh penuh banget. Kayak kursi kosongnya tuh dikit banget gitu bang, bener-bener udah rame. Saya masih mikir kayak mungkin bercanda kali, soalnya kan pada saat itu kan kayak lagi booming yang bis hantu yang arah ke Bandung gitu bang. Itu. Terus saya pikir ya udah bercanda kali. Udah kayak gitu, saya kirimin foto lagi. Noh, banyak orang, kata saya kayak gitu. Terus kata dia tetap kekeh bilang nggak ada orang. Saya ini orang kenapa sih? Padahal ini rame loh gitu. Saya juga ngeliat di foto itu ada orang. Tapi pas saya kirim ke dia bilang tetap nggak ada orang. Saya masih mikir positif. Kata saya, oh ya udah, mungkin dia lagi ngeprank apa gimana kali ya. Udah kayak gitu, ibu-ibu itu sambil duduk begini nawarin, "Dok, mau tahu nggak?" Kata dia kayak gitu. Dia ngomongnya kayak logatnya kayak orang Jawa gitu. Pakaiannya kayak pakai batik Jawa gitu, batik. Terus kayak pakai rok. Terus duduknya kayak gini, sambil megangin begini. "Dok, mau tahu nggak?" Kata dia kayak gitu. Terus saya bilang,
Enggak bu, saya udah bawa makanan. Udah dong, nggak ada sedikit curiga apapun. Terus ada sesekali saya nengok ke belakang bang. Di belakang itu ada yang bawa koper. Kopernya sama banget kayak ibu-ibu yang bawa itu. Paling beda warna hitam sama coklat doang. Terus ada yang bawa ayam, tapi pakai kurungannya itu bang. Kepalanya ayam itu kan kayak keluar gitu kan. Terus baunya tuh agak sedikit amis. Saya mikir positif aja kan. Mungkin itu bau ayamnya lah. Udah kayak gitu singkat cerita. Di jalan saya biasa aja awalnya. Terus tiba-tiba saya ngelihat gunung 4 lagi tuh bang. Gunung kembar 4. Ini bus udah jalan? Udah jalan. Udah lumayan lah. Udah lumayan lama. Terus saya ngelihat gunung kembar itu lagi. Yang saya lihat di kapal. Tapi Padahal ini di darat? Di darat. Terus jadi kita tuh ngelihatnya kayak deket gitu loh bang gunungnya. Jadi kayak lagi jalan nih. Di sampingnya tuh kayak gunung 4 gitu. Terus di pinggir-pinggirnya tuh ada pohon pisang matang semua. Dalam hati saya tuh, ih pisangnya matang-matang semua tuh gitu kan. Benar-benar gak ada curiga apapun. Tapi emang saya nggak pernah ngelihat gunung sedekat itu. Terus sama nggak pernah ngelihat gunung yang benar-benar 4 berjejer gitu kan. Kondisi jalanan gimana? Kondisi jalanan kayak Maksudnya rame apa gitu. enggak gitu? Rame biasa. Banyak ada motor, mobil. Cuman yang saya lihat waktu itu emang bisnya itu yang lewat-lewat itu yang selikuran bisnya kayak bis-bis tua gitu bang. Oh. Saya ngelihatnya kayak bis-bisnya model-model tua lah gitu. Terus abis kayak gitu jalanannya kan kayak nggak bagus gitu loh bang. Padahal jalan tol kan kayak lempeng aja. Itu di jalan tol tapi jalannya jelek banget kayak deg-deg gitu. Pokoknya jelek banget jalannya. Keluar dari tol itu pas banget keluar tol bang. Ada yang hajatan. Ada yang hajatan. Jadi dia tuh hajatannya kayak di pinggir jalan gitu bang. Tendanya agak sedikit masuk ke jalan. Jadi kan macet banget tuh bang. Macet banget. Di belakang juga pada macet. Terus aku ngeliat yang di hajatan itu kayak ada suara gamelan. Kayak ada suara gamelan gitu. Terus kayak ada orang gini-giniin boneka. Boneka. Dia tuh kayak apa ya? Pokoknya boneka lah. Boneka apa? Gak ngerti bonekanya warnanya merah gitu. Tapi aku nggak tahu itu boneka apa. Kalau wayang mah aku tahu ya wayang. Tapi kalau itu boneka digini-giniin. Boneka di atas panggung itu. Aku ngelihat. Soalnya kan macet panjang banget kan. Jadi aku ngelihat kayak ngelihatnya jelas banget soalnya di sini bis, di sini pas banget yang nikahan itu. Terus banyak yang pada pakai ini turban gitu. Kayak anehnya lagi di situ tuh rata-rata logatnya Jawa bang. Logatnya logat Jawa. Kedengeran tuh omongannya. Kedengeran. Di dalam bis juga tuh orang-orangnya tuh kebanyakan logatnya logat Jawa. Ngomong apa yang didengar? Kalau ngomong Jawanya tuh aku nggak ngerti ya, tapi kayak logatnya tuh endo gitu ngomongnya. Jadi logatnya aja aku ngerti. Itu logatnya Jawa banget. Nah udah kayak gitu, ada yang jualan masuk. Jualannya tuh kayak Orson. Tahu nggak Orson bang? Orson apa tuh? Minuman kayak sirup-sirup zaman dulu gitu. Yang warna kuning, merah. Jualannya tuh jualan kayak gitu. Padahal itu tuh aku nemunya tuh SD kalau nggak salah. Minuman kayak gitu tuh, aku nemunya SD. Terus ada bapak-bapak juga jualan tahu. Tahunya sama percis kayak yang ibu-ibu itu pegang. Tahu yang dikerangkain gitu kayak tahu Sumedang. Terus bapak-bapak itu nyamperin, "Mbak, ini Mbak mau beli tahu nggak Mbak?" kata dia. "Oh enggak Pak, enggak makasih." Terus ibu-ibu tuh megang aku kayak gini. "Udah Ndok, beli aja," kata dia kayak gitu. Terus aku bilang, "Oh enggak Bu, enggak usah. Saya udah bawa oleh-oleh," kayak gitu kan. Serem juga ya? Gila ini. Terus-terusan loh ya? Iya. Kita mumpung buka, minum dulu kali ya? Oke. Haus nih.
Ah, seger banget nih. Kalau yang nonton buka, selamat berbuka ya. Ya, lanjut gimana ceritanya Mbak? Udah kayak gitu, tiba-tiba udah agak lama ibu-ibu itu kembali lagi nawarin saya tahu. Sambil megang tangan saya lagi. Kan saya duduk kayak gini ya bang, biasa gitu. Terus dia megang lagi. Dok, ini tahunya. Ambil, kata dia kayak gitu kan. Saya kan gak enak ya bang. Terus saya makan dong. Oh iya bu, makasih ya bu. Kayak gitu. Udah saya makan, tiba-tiba saya ngantuk banget. Ngantuk, bener-bener ngantuk banget. Terus saya sempet tidur, karena nggak ada jaringan juga. Saya nggak bisa ngabarin keluarga saya. Saya tidur, pas bangun, tiba-tiba ibu-ibu itu udah berdiri. Bayar uang ke keneknya. Pas bayar, saya bayar dong, uang saya 50.000. Pas bayar, tiba-tiba dikembaliin 30.000. Padahal saya pas ke Lampungnya itu, pada saat itu ongkosnya 45.000 bang. Udah gitu kan dikembaliin 30.000 sama abangnya. Otomatis saya cuma bayar 20.000 dong. Saya tanya sama abangnya, bang ini benar kembaliannya? Kata dia, Iya, bener Nduk. ngomongnya Jawa juga. Terus, oh iya lagi promo bang. Saya seneng dong karena harganya cuma 20.000. Terus dia kayak noleh, senyum doang gitu. Pas abang itu pergi, ibu-ibu samping saya ngomong lagi, emang harganya segitu Nduk? 20.000. Padahal jelas-jelas saya berangkat ke Lampungnya 45.000. Udah dari situ, terus ibu-ibu itu cerita. Kata dia, ibu punya anak 2 di kampung, kata dia kayak gitu. Terus saya tanya, emang ibu tinggalnya di mana? Di Jawa, kata dia. Mau kemana ini bu? Mau ke Jawa, kayak gitu. Saya bingung dong, mau dari Jawa, mau ke Jawa. Maksudnya gimana gitu? Saya juga nggak nanya lagi kan. Oh ya udahlah biarin aja. Terus dia ngomong lagi, mbah kamu udah meninggal ya Nduk, katanya. Tiba-tiba dia ngomong, mbah kamu udah meninggal ya Nduk. Kok tahu gitu dalam hati saya. Oh iya bu, kalau mbah dari mama emang udah meninggal, tapi kalau dari abah masih ada 1, atau kayak gitu. Mbah itu kakek maksudnya? Iya. Oke. Mbah itu kakek gitu kan, emang kakek saya kan dua-duanya udah meninggal, tapi nenek masih ada 1. Nah terus dia ngomong lagi tuh bang, kata dia, kamu 3 bersaudara apa 4 Nduk? Kok tahu lagi nih ibu-ibu, kata aku. Terus kata dia, saya jawab dong, tadinya 4 bu, 4 bersaudara, tapi adik saya yang kecil udah meninggal, jadi sisa 3, kayak gitu. Oh iya ya Nduk. Dia ngobrol tuh sambil ngeginiin tangan saya mas, bang. Sambil giniin tangan saya. Terus dia kayak ngomong Jawa gitu logatnya. Kata dia, iya anak ibu di rumah 2, cewek semua, kata dia kayak gitu. Tadinya anak ibu banyak, tapi sisa 2. Oh iya bu. Aku nggak nanya-nanya lagi dong. Udah dari situ di perjalanan, sesekali ngeliat-ngeliat ke kanan kiri kan. Terus ada jaringan tuh pas banget, banyak banget telepon, banyak banget chat. Terus Iki bilang lagi, kata dia, coba fotoin lagi. Saya nggak enak dong bang, motoin terus, videoin terus kan, nggak enak juga sama ibu-ibu samping saya. Terus saya videoin ke bawah. Pas saya videoin ke bawah, dia bilang, Iki bilang katanya ada suara anak kecil nangis. Padahal saya lihat ke belakang, kanan, kiri, nggak ada anak kecil sama sekali. Tapi itu ada anak kecil nangis. Bener-bener suaranya lantang banget. Pas saya rekam tuh, pas saya denger sendiri, nggak ada suara anak kecil bang. Cuman ada suara rame aja gitu, kendaraan, rame orang-orang ngobrol, bener-bener nggak ada anak kecil sama sekali. Tapi pas di video, pas saya denger, pas dia denger, nggak ada. Itu Iki dari tadi kontak-kontakan tuh siapa?
Itu pacar saya. Jadi kita chattingan terus kan, sampai dia ngasih tahu keluarga saya, dia yang ngasih tahu keluarga saya kalau saya tuh naik bis hantu itu. Padahal saya awalnya nggak ngasih tahu kan, ya udah ngasih tahu cuman kayak udah di bis nih, kataku kayak gitu. Oh ya udah hati-hati deh gitu doang paling. Kalau foto-foto itu saya foto ke dia, ternyata dia ngirim ke keluarga saya. Nah mereka panik dong, pada ngechat sampai diyasinin bang. Sampai diyasinin di rumah. Waktu itu udah diyasinin di rumah? Iya. Karena jaringan juga susah kan bang. Di jalan tuh jaringan susah. Terus jalanannya tuh kayak jelek gitu. Nemu jalan bagus kayak cuma sebentar doang. Ntar tiba-tiba jalan jelek lagi. Padahal sebelum-sebelumnya nggak begitu ya jalan? Enggak, jalanan udah ya lumayan bagus lah gitu. Namanya jalan tol gimana ya bang? Iya, iya. Bagus jalannya. Kiri kanannya tuh apa yang dilihat? Kebun. Kayak kebun, sesekali ada rumah. Kayak rumahnya panggung. Kayak rumah panggung gitu. Sesekali ada rumah. Tapi keseringan ngelihatnya ya itu kebun-kebun, gunung. Sering banget saya ngeliat tuh pisang matang bang. Nah udah dari situ terus udah agak jauh lah. Udah saya nggak ngobrol lagi nih sama ibu-ibu di samping saya. Terus dia tuh kayak duduknya bener-bener posisinya nggak berubah-berubah bang. Duduknya begini terus. Dia tuh kayak gini-gini. Ntar sesekali ngeliat ke saya. Senyumnya kayak gitu. Senyum biasa aja gitu. Ngelihat orang-orang juga bener-bener kayak orang Jawa banget gitu. Mereka kayak ngobrol sama orang-orangnya. Ngobrolnya Jawa banget lah pokoknya. Nah terus kecium lagi nih aroma amisnya. Kok makin menyengat ya amisnya. Ayamnya paling, kata aku kayak gitu. Masih bener-bener masih mikir positif banget. Ayamnya paling lah. Lagi-lagi ibu-ibu itu nawarin tahu lagi. Dok, tahunya lagian dok, kata dia kayak gitu. Oh enggak bu, makasih. Udah cukup, kata aku kayak gitu. Di perjalanan biasa kita di bis ngantuk dong bang. Tapi sempat makan tahunya? Sempet makan. Rasanya? Biasa, tahu. Tapi habis makan itu saya ngantuk banget. Oh yang tadi ya? Udah kayak gitu, di perjalanan saya ngantuk lagi. Tidur. Kok dalam hati, kok ini kayak lama banget ya? Kok nggak nyampe-nyampe gitu. Terus saya tidur, pas saya bangun, tiba-tiba saya nggak tahu itu ada di mana ya bang. Biasanya kan kalau kita mau pemberhentian terakhir di terminal ya, itu mah kayak bukan di terminal. Terus saya tuh nggak ngeh itu tuh ada di mana. Kalau di Bekasi kan saya tahu nih ya. Kalau itu tuh kayak bener-bener nggak tahu lah ada di mana. Terus ibu-ibu itu bangun. Pas bangun dia langsung nunjuk-nunjuk saya. Yang tadinya awalnya baik banget bang, jadi ngomongnya nadanya tinggi banget. Kamu mau turun di mana? Kata dia. Dia ngomong kenceng banget. Mau turun di mana? Saya jawab, terminal bu. Kenapa? Saya juga kan kayak takut ya. Yang awalnya dia baik banget, tiba-tiba dia bentak-bentak saya. Terus dia bilang lagi, mau turun di mana? Di terminal bu. Saya kayak gitu. Terus kata dia, mau naik apa? Kamu dijemput apa enggak? Kayak gitu. Terus kata saya, enggak, saya naik angkot. Nomor berapa? Nomor 11. Dia sambil nunjuk-nunjuk saya. Pokoknya dia posisinya berdiri. Terus pas berdiri tuh kelihatannya tuh kok kayak tinggi banget ya ibu ini. Padahal pas duduk kayak masih sepantaran kan. Pas berdiri tuh kayak tinggi, jadi saya ngeliatnya kayak gini bang. Terus dia masih nunjuk-nunjuk saya. Turun! Turun sekarang! Itu angkot kamu, kata dia. Waduh, saya bingung dong, ini ada di mana ya? Emang ini di terminal. Tapi anehnya bisnya itu tiba-tiba berhenti bang. Udah kayak gitu, turun sekarang, kata ibunya kayak gitu. Loh, kenapa ini ibu-ibu dalam hati saya kan? Ya udah karena saya ngelihat angkot itu, saya turun dong. Saya turun, tiba-tiba pas turun, saya belum ngeh tuh. Pas belum eling lah gitu. Kenapa sih ibu-ibu tadi ya? Pas saya ngeliat ke belakang, loh, bisnya nggak ada. Bisnya bener-bener nggak ada. Tadi naik apa ya? Kok bisa ya gitu? Pas saya naik ke angkot,
yang angkot kan kayak duduk, kayak ngeliat-ngeliat ke belakang gitu kan bang, ngeliat ke belakang angkot. Saya tuh masih nyari-nyari bisnya itu. Kemana bisnya tadi ya? Kok nggak ada gitu. Bener-bener kayak ngeblank. Kayak bener-bener lupa banget tadi naik apa. Kayak gimana gitu ceritanya juga ngeblank banget dah pokoknya. Udah kayak gitu, saya ngabarin orang rumah. Udah naik angkot. Itu turunnya di mana gitu? Dekat terminal apa jauh? Jauh. Tapi anehnya itu ada angkot nomor 11 bang. Padahal di terminal itu saya tahu lah ya, saya ngeh gitu kalau itu terminal. Tapi kalau itu saya nggak ngeh sama sekali kalau itu terminal. Serem juga ya. Saya ngelihatnya tuh kayak bukan terminal gitu. Nah terus dari situ di dalam angkot saya sempat duduk kayak merenung gitu, bener-bener bengong. Tadi naik apa ya? Kok bisa ya gitu? Udah kayak gitu, saya diangkot, saya nggak kayak kosong gitu bang pikirannya. Pas di jalan pun, pas sampai gang depan rumah saya, untungnya orang tua saya tuh nungguin bang, nungguin di angkot itu. Kan angkot kan kayak ada kacanya gitu ya. Jadi ayah saya tuh kayak, Pak berhenti pak. Saya jadi nggak ngomong apa-apa, diem aja. Terus dia langsung kayak nyolek-nyolek saya di dalam angkot itu. Kata dia, Dek, turun dek. Saya belum ngeh kayak, apa sih, udah turun? Terus saya turun, yang bayar angkot pun orang tua saya. Sampai situ saya masih ngeblank, masih nggak ngingetin apa-apa. Sampai rumah mama saya nangis dong. Dia nangis-nangis, kata dia, kok bisa sih, gimana ceritanya? Saya belum bisa diajak ngobrol pada saat itu. Kata dia, udah mandi dulu sana, kayak gitu mamaku kayak gitu. Aku mandi, udah ganti baju, makan segala macam. Pokoknya ditanya-tanya tuh aku belum inget apa-apa bang. Bener-bener masih kayak bengong, kayak tadi gimana ya, tadi naik apa. Udah kayak gitu jam 11 malam saya baru bisa diajak ngobrol. Ditanya, kok bisa sih? Emang tadi naik bis apa? Saya ceritain dong. Di dalam itu saya emang nggak ngerasa apa-apa, orang rame ya, saya ngelihatnya rame banget. Terus udah kayak gitu, dari kejadian itu saya tiap malam nggak bisa tidur bang. Selalu kebayang sama ibu-ibu yang ada di bis itu. Masuk ke dalam mimpi? Ke dalam mimpi, bahkan saya merem aja kan, kita kalau mau tidur pasti merem dulu kan, merem. Udah kayak gitu, ibu-ibu itu kayak muncul aja gitu bang, rep-repan setiap malam, bener-bener setiap malam. Saya nggak bisa tidur sama sekali. Sosoknya kalau yang datang ke mimpi kayak gimana? Jadi ibu-ibu itu ininya bibirnya kayak pecah-pecah bang, pecah-pecah. Terus dia tuh pakai kayak turban gitu, kayak turban diikat ke belakang. Bajunya sama, baju merah, pakai rok, kayak gini duduknya juga. Terus dia kayak gitu. Senyumnya tapi kayak lebar banget, terus bibirnya pecah-pecah, matanya merah. Itu yang saya lihat setiap malam. Nah, seminggu setelah kejadian itu bang, punggung saya berat banget. Terus di samping rumah saya itu kayak ada orang yang ngerti lah gitu. Nah terus pas saya mau ngelangkah ke rumahnya itu, saya pingsan. Terus kesurupan. Kata beliau yang ngerti, saya itu ada kodamnya, katanya kayak gitu. Jadi yang satu penari, yang satu lagi bawaan. Nah udah kayak gitu, pas kesurupan ibu-ibu yang di bis itu. Pas kesurupan gimana? Ngomong Jawa ya, nggak ngerti. Katanya wangi kayak gitu. Anak ini wangi, ikut saya aja katanya. Ibu-ibunya ngomong kayak gitu. Setelah kesurupan itu bang, muka saya, badan kayak dicakar-cakar orang. Pokoknya ini pada kena cakar, di tangan juga, di badan. Sampai di paha saya ini 2
kayak ada gigit, bekas gigit, tapi gede banget gitu bang bekasnya. Bener-bener gede, terus ngebekas ngitem gitu dia. Awalnya nggak berasa kan bangun tidur ya, kok kayak gini muka ya? Kata mama saya, mungkin itu mah kegaruk sendiri. Ya udah dong, saya pikir positif aja. Kok gatel tambah ya, sampai ke muka-muka, pokoknya seluruh badan dah pada gatel semua. Terus pas nanya lagi ke orang pinter itu, katanya ini efek kesurupan kemarin. Tidurnya masih reperpan nggak? Kayak gitu ditanya. Iya kataku. Pokoknya setiap malam itu nggak bisa tidur bang. Bener-bener kalau merem pasti ibu-ibu itu muncul gitu. Reperpan terus setiap malam harus ngidupin Al-Quran. Jadi saya tidur nih, sampingnya pakai HP Al-Quran. Kalau nggak kayak gitu nggak bisa tidur. Itu Sampai selalu sekarang. masuk ke mimpi ibu-ibu itu? Iya. Selama berapa lama? Lama sih bang, sekitar lama banget sampai saya lulus sekolah masih sering. Kesurupan juga? Sering. Ibu-ibu itu? Karena di keluarga saya itu iga jarang gitu bang. Iga jarang itu kayak bisa ngerasain lah gitu, bisa cepet kesurupan gitu kan. Yang paling serem sosok ibu-ibunya tuh ngeliatin diri kayak gimana selama ngikutin tuh? Dia bahkan pernah, jadi di rumah saya itu kayak ada keris kecil gitu bang, 2. Itu kata mama saya bawaan dari orang tuanya. Pernah saya kesurupan, sebelum kesurupan kan saya tidur dulu nih, terus tiba-tiba keris itu kayak ada di muka saya bang. Kayak ada di muka saya bener-bener. Saya pas melek langsung kesurupan. Itu keris, saya ngelihat kerisnya ada di muka saya, tapi orang-orang nggak ngelihat kalau ada kerisnya itu. Terus sering pas juga kesurupan ngomong Jawa lagi? ngomong Jawa. Yang diomongin? Wangi katanya, anak ini wangi, ikut saya aja. Selalu kayak gitu? Iya. Sempet juga waktu itu kesurupan anak kecil, tapi ngomongnya Sunda. Ngomong Sunda, sama bilangnya kayak gitu juga. Wangi katanya, ikut saya aja. Saya maunya dia, kayak gitu. Lalu saya sampai pas SMK ya, sampai diobatin kayak ke ustadz-ustadz, ke orang-orang pinter. Karena sering banget kesurupan. Sampai sama pihak sekolah disuruh, ini diruqyah aja bu. Di sekolah pernah kesurupan juga? Sering. Sosok Pas- ibu-ibu itu? Enggak, kalau pas di sekolah Oh, beda. yang anak kecil ngomong Sunda. Oh. Saya kan ngomong Sunda kayak kurang banget gitu ya bang. Tapi pas kesurupan itu ngomong Sundanya lancar banget. Jangan-jangan yang suara kerekam di bus itu lagi? Yang anak kecil itu ya? Iya. Kurang tahu juga sih, tapi emang anak kecil itu pas saya sekolah, pas perkenalan dari kelas 1 SMK, udah mulai kesurupan. Oh beda ya. Akhirnya gimana bisa jadi hilangnya gitu? Akhirnya ya udah saya mencoba buat ngelupain aja gitu. Udah nggak usah diinget-inget lagi, udah lupa lah. Pokoknya kalau saya nginget itu lagi, mual. Kayak mau cerita ke orang itu mual, takut gitu. Pas saya mau cerita ini lagi gitu, saya ceritain ke si Iki. Pas mau cerita ke sini, itu tuh saya sempet mimpi lagi. Mimpi terus kayak rep-repan ditarik gitu loh bang. Kayak ditarik, kita kan nggak bisa ngomong ya kalau rep-repan. Kayak gitu. Sempet juga beberapa hari yang lalu merah-merah lagi. Karena mau cerita ini di RJL? Iya. Berarti belum selesai ya? Tiba-tiba Belum muncul selesai. lagi gitu ya? Muncul lagi, pokoknya setiap saya mau cerita tentang cerita ini, dia tuh kayak masuk lagi gitu. Wow. Nah, dari tadi kan ada Iki terus ya di Iya. cerita ini ya. Nah, dia itu sebagai saksi, langsung aja kita panggil orangnya. Ya, kita juga udah kedatangan Mas Iki ya, saksi dari peristiwa kejadian Aisyah. Halo Mas Iki.
Halo Mas Fajar. Makasih udah dateng nih. Iya. Sekarang udah nggak sama Mahal ini? Beda Rizky. Beda Rizky ya? Iya, iya. Saat itu kisahnya gimana kalau versinya Mas Iki? Jadi kan sebelum dia berangkat ke Lampung, ngabarin tuh besok mau ke Lampung, mau ngurus ijazah. Oh ya udah, saya kira sama kakaknya, sama kakakmu kan? Enggak, sendiri. Oh, kok sendiri? Emangnya berani? Berani, udah biasa cuma naik bis sama naik kapal doang. Di Bakauheninya nanti dijemput, kata dia begitu. Oh ya udah, kalau dijemput gak apa-apa. Nah habis itu tuh pokoknya saya bilang lagi, setiap kemana-mana tuh kabarin. Nah dia juga selalu ngabarin bang, selalu ngabarin. Cuma pas itu tuh setiap ngabarin tuh saya nggak pernah minta foto lagi di mananya. Karena percayalah pasti ke Lampung cuma mau ngambil ijazah. Nah kebetulan pas pulang tuh dia ngabarin, hari ini mau pulang kan 2 hari tuh. Hari ini mau pulang, oh ya udah hati-hati. Ke Bakauheninya diantar kan? Iya diantar. Naik kapal lah, ngabarin lah dia lagi di kapal. Habis itu turun kapal, dia bilang udah turun kapal, cuma bisnya nggak nemu-nemu, kata dia. Tungguin aja coba, ada polisi nggak? Apa tanya security? Kata dia nggak ada, langka orang. Habis itu tuh dia jalan, katanya mau jalan dulu ke depan, ke bawah flyover katanya. Oh ya udah tunggu situ aja, katanya. Habis itu nggak ada chattingan, tiba-tiba dia udah ngechat, udah di dalam bis nih. Ah, udah di dalam bis, gak ngomong apa-apa, tiba-tiba udah di dalam bis. Habis itu, coba fotoin bisnya. Difotoin sama dia, sama Aisyah. Habis itu saya bilang, itu penumpangnya belum ada apa gimana? Ini udah ada, udah rame, katanya udah rame. Lah, itu kosong begitu. Enggak, ini ada orang, coba fotoin supir sama keneknya. Nih, difoto sama dia. Nggak ada. Cuma dia kekeh. Habis itu udah nggak ada chattingan lagi, nggak ada kabar. Soalnya kan katanya jaringannya nggak ada. Saya spam chat, PPPPP gitu. Di mana itu kabarnya? Coba foto lagi, saya suruh foto. Difoto sama dia tuh, selfie. Lagi di jalan tuh, iya di jalan. Itu nggak ada orang, kata dia. Ada, apaan sih ada? Coba tanya dah ke orang lain, ke teman kamu. Kenapa di situ udah panik gitu? Misalnya kan dia bercanda gitu. Iya soalnya kan dari awal tuh pas dia foto nggak ada. Jadi saya udah. Karena tahu dulu sering kesurupan gitu. Iya, ya? saya tahu dia sering kesurupan, sering kerasukan. Saya panik kan takutnya tadi dibawa kemana itu sama bis. Soalnya kan nggak ada isinya bang. Oh ngeri. Tapi dihipnotis nggak sebenarnya? Enggak ya? Enggak. Dari awal naik bis tuh dia udah di atas bis nih, di dalam bis nih. Itu kosong. Makanya saya khawatir. Habis itu saya kabarin lah keluarganya, saya kabarin kakaknya, soalnya dia udah susah dihubungin. Dihubungin tuh pas mau sampai pas udah turun di bis baru bisa dikabarin. Takutnya kenapa gitu. Iya, takutnya kenapa kan. Sampai dia sini juga kan? Ya kalau itu sama keluarganya. Soalnya kan saya ngabarinnya ke kakaknya tuh lewat Facebook, lewat HP. Berarti bus itu tuh beneran nganter Aisyah ya ke tujuan ya? Beneran. Tapi masih menduga kalau itu bukan bis beneran? Masih menduga soalnya bener-bener gak ada orang. Gak ada orang sama sekali. Tapi Aisyah duganya banyak orang, ngelihatnya banyak orang. Nah, pas Aisyah kesurupan sosok ibu-ibu yang di bus itu nyaksin juga? Enggak, itu di rumahnya. Di rumah Aisyah, saya kan di rumah saya. Tapi tahu tuh kejadian itu? Tahu, kan setiap kalau habis kesurupan dikabarin sama kakaknya. Aisyah habis ini. Kesurupan ibu-ibu itu? Gitu. Iya. Emang dari sekolah juga sering nyaksin si Aisyah ini kesurupan bang. Sampai sekarang masih? Alhamdulillah udah jarang ya? Udah jarang. Katanya terakhir tuh mimpi ibu-ibu lagi berarti terakhir itu. Katanya saya dengar juga ada kejadian tersesat lagi sama keluarga pas ke Lampung. Iya. Pas ke Lampung, pas lagi mudik 2022. Itu ada orangnya lagi? Kalau itu bawa mobil sendiri bang. Horor itu? Horor. Satu keluarga ngalamin? Iya. Jangan-jangan ketemu ibu-ibu itu lagi. Nah jangan dijawab ya. Gimana 20.000 komen nih kalau mau dengar ceritanya Mbak Aisyah lagi. Makasih ya.
Mbak Isa ya, Mas Iki ya. Sukses albumnya ya. Lagu apa yang baru sekarang? Aduh, apa ya? Lagu-laguan. Lelaguan ya. Oh iya. Ya semoga buat teman-teman yang mudik itu nggak usah ngebut-ngebut, cepet-cepet ya. Yang penting selamat aja lah sampai ke tujuan ya. Karena yang paling penting adalah gimana kita bisa kembali ke rumah dengan selamat ya. Bersama-sama dengan keluarga. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.